Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang materi turunan, tapi lebih ke fokus ke aplikasi turunan, yaitu maksimum dan minimum. Oke, kita lanjut aja ke definisi ya. Nah, di sini ada beberapa definisi terkait dengan maksimum dan minimum ya. Nah, di sini dikatakan bahwa definisinya menyampaikan bahwa misalkan S daerah F, daerah suatu fungsi yang mengandung titik C, kita katakan bahwa fungsi di titik C ini itu kondisinya dia adalah nilai maksimum dari suatu fungsi pada S jika kondisinya apa? Fungsi di titik C tadi kondisinya lebih dari atau sama dengan fungsi X untuk semua X di S. Ya, kalau maksimum berarti fungsi di titik C-nya lebih dari atau sama dengan. Nah, sekarang fungsi di titik C-nya adalah nilai minimum F pada S jika apa? Fungsi di titik C ini kurang dari atau sama dengan Fx untuk semua X di S ya. Kalau fungsi di titik C ini adalah nilai ekstrim ya, nilai ekstrim F pada S jika ia apa? Nilai maksimum atau minimum. Itu nilai ekstrim. Nah, fungsi yang ingin dimaksimumkan atau minimumkan adalah fungsi objektif. Oke. Nah, sekarang kita ke teorema titik kritis. Nah, di sini di teorema titik kritis inilah yang nanti akan membantu kita untuk menemukan suatu fungsi tersebut memiliki nilai maksimum atau minimum. Nah, siapa sih titik kritis yang dimaksud di teorema? Yang termasuk titik kritis itu siapa aja? Yaitu titik ujung yang pertama, titik ujung dari I. Nah, ini disampaikan begitu ya. Yang kedua adalah titik stasioner dari F, yakni titik di mana F aksen C sama dengan 0. Nah, titik stasioner itu yang dimaksud adalah turunan pertama gitu ya. Suatu fungsi tersebut nah disama dengankan 0 gitu ya. Nah, titik singular siapa nih maksud titik singular? Titik singular adalah titik di mana F aksen C-nya tidak ada atau turunannya tidak ada. Itu titik singular. Jadi titik kritis itu ada 3, yaitu siapa aja? Titik ujung, stasioner, dan singular. Oke, kita langsung aja ke contoh ya. Di contoh yang pertama itu kita diminta untuk tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi X-nya adalah X kuadrat plus 4X plus 4, di mana I-nya itu adalah negatif 4, himpunan tertutup di negatif 4 sampai dengan 0, itu I-nya. Oke. Nah, untuk menentukan nilai maksimum dan minimum, ini di sini akan jelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah apa? Menentukan terlebih dahulu, langkah pertamanya ya, itu adalah menentukan titik kritisnya. Nah, ini adalah pertama. Nah, siapa yang dimaksud titik kritis tadi di teorema sudah dijelaskan, yaitu yang termasuk titik kritis yang pertama siapa? Titik ujung. Oke, siapa yang dimaksud titik ujung? Titik ujung yang sudah diketahui di soal yaitu I ini ya. I yang ada di soalnya ini. Nah, ini adalah titik ujungnya, masuk dalam titik ujung, yaitu siapa yang termasuk di titik ujungnya itu? Kita perhatikan. I itu adalah himpunan tertutup di negatif 4 sampai dengan 0. Kalau diperhatikan di sini, kalau kalian misalkan perhatikan di situ, nah ini kalau suatu himpunan tertutup ya, ini kan himpunannya kan dari negatif 4 sampai dengan 0, itu himpunan tertutup ya, sampai dengan 0. Nah, ini kan himpunan tertutup ini yang diketahui di I di situ. Nah, kalian perhatikan siapa sih ujung-ujungnya di sini? Ujungnya itu siapa? Titik ujungnya itu siapa? Ya berarti di antara itu kan negatif 4, ya kan? Titik ujungnya kan negatif 4 sama siapa? 0. Nah, itu adalah titik ujung yang dimaksud gitu ya. Berarti siapa titik ujungnya? Yaitu titik ujung. Sebentar. Titik ujungnya itu siapa? X sama dengan negatif 4 dan siapa? X sama dengan 0. Itu ya. Kita misalkan seperti itu. Oke, nah sekarang yang kedua, titik kritis yang kedua itu siapa? Yaitu titik stasioner. Tadi sudah
jelaskan di teorema ya. Siapa titik stasioner? Yaitu turunan pertamanya ya. Turunan pertama kita sama dengan 0. Berarti langkahnya adalah kita mencari turunannya dulu dari fx ini. Nah, turunannya siapa? X kuadrat. Kalau diturunkan siapa? 2x. 4x kalau diturunkan berapa? 4 kalau diturunkan 0 gitu ya. Berarti 2x plus 4 turunannya. Nah, ini baru kita sama dengan kan 0 nanti. 2x plus 4 sama dengan 0 ya. Berarti selanjutnya apa? 2x sama dengan siapa? Negatif 4. Terus selanjutnya saya lanjutkan di sini ya. Berarti 2x sama dengan negatif 4. X nya siapa? Negatif 4 per 2 yaitu berapa? Negatif 2. Nah, ini adalah titik kritisnya. Nah, titik kritisnya ada titik ujung, titik stasioner. Terus ada lagi yang namanya adalah titik singular. Nah, titik singular itu mengatakan bahwa jika apa? F aksennya turunannya tidak ada. Nah, ini kan turunannya ada di sini ya, yaitu siapa? 2x plus 4. Berarti titik singularnya tidak ada. Nah, berarti disimpulkan ada berapa titik kritisnya? Titik kritisnya berarti ada 3, yaitu apa? Negatif 4, 0 sama siapa? Negatif 2 gitu ya. Nah, di sini kita simpulkan jadi titik kritisnya adalah siapa? X sama dengan negatif 4, X sama dengan 0, dan X sama dengan negatif 2. Ada 3 titik kritis. Oke. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah mencari titik kritisnya terlebih dahulu. Itu yang pertama ya, sebelum kita mencari maksimum minimum ya. Oke. Nah, bisa dipahami dulu ya di situ ya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Langkah selanjutnya apa yang dilakukan? Langkah selanjutnya kalau kalian sudah menemukan titik kritisnya adalah menentukan FC-nya. FC itu fungsi di titik kritis tersebut. Nah, titik kritisnya tadi siapa aja? Ada 3 yaitu negatif 4, 0 sama 2. Nah, ini kita mencari siapa? F di titik kritis tadi. Ada 3 ya, F berapa? F negatif 4. Kemudian F siapa? F tadi siapa aja ya? 0. Nah, 0 sama titik kritis selanjutnya F negatif 2. Nah, ini kita cari. Nah, gitu ya. Nah, karena di soalnya tadi kan kita tahu fx siapa? Fx soal ya, ini saya tulis ya. X kuadrat plus 4x plus 4. Itu kan soal ya. Nah, kalau fx itu x kuadrat plus 4x plus 4, nah f fungsi di titik negatif 4 gimana? Berarti x-nya ini disubstitusi dengan negatif 4. Berarti siapa? Negatif 4 dikuadratkan ditambah 4 dikali negatif 4 plus 4. Nah, ini jawabannya berapa berarti? 16 plus negatif 16 plus 4. Sehingga jawabannya 4. Oke, nah 0. Kalau 0 gimana? Berarti x-nya disubstitusi dengan 0 dengan ini tadi soalnya masih fx-nya ini. Berarti siapa? 0 kuadrat ditambah 4 kali 0 plus 4. Jawabannya 4. Nah, kalau negatif 2 ya x-nya disubstitusi dengan negatif 2. Berarti negatif 2 kuadrat plus 4 dikali negatif 2 plus 4. Maka jawabannya siapa? 4 plus 4. Nah, ini kan 0 ya. 0. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Kita perhatikan di sini. Ini ada 4, ada 4, ada 4. Ini kan sama ya. Ini hasilnya berapa? 4. Ini 4. Nah, ini 0. Nah, sekarang kalian perhatikan mana sih yang paling besar atau mana sih yang maksimum? Nah, kan ada yang sama yaitu 4 sama 4 sama. Nah, ini paling besar ya, ini dinamakan dengan maksimum. Berarti maksimumnya ada 2 di sini ya. Maksimum karena sama ya, sama-sama 4-nya. Nah, minimumnya yang 0 di sini. Nah, ini nilai maksimum. Berarti nilai maksimumnya berapa? 4. Nilai minimumnya adalah 0. Gitu ya. Oke, jadi siapa? Jadi nilai siapa? Maksimumnya siapa? Adalah 4. Minimumnya berapa? Minimumnya adalah berapa? 0. Gitu ya. Oke. Nah, oke ya, seperti itu berarti di
soal yang pertama. Oke, silakan dipahami dulu. Nah, setelah ini kita masuk ke soal yang contoh yang kedua ya. Oke, contoh yang kedua. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi X-nya adalah 1/1 plus X kuadrat, di mana I-nya negatif 4 sampai dengan 0 ya. Oke, apa tadi untuk menentukan maksimum minimum? Pertama yang harus dilakukan adalah menentukan apa? Titik kritisnya. Nah, titik kritis itu tadi siapa aja? Titik ujung. Nah, titik ujung itu berarti kita perhatikan di sini dari I-nya ya. I-nya itu di interval berapa? Negatif 4 sampai dengan 0 gitu kan. Nah, berarti ujung-ujungnya di ini siapa? Ujungnya kan berarti ya negatif 4 sama 0. Berarti titik ujungnya adalah siapa? Titik ujungnya adalah X sama dengan siapa? Negatif 4 dan X-nya sama dengan 0. Oke, itu titik ujung. Kedua adalah titik siapa yang dimasuk dalam titik kritis? Titik stasioner. Nah, titik stasioner itu kan F aksen X sama dengan 0 ya. Berarti itu diperoleh dari turunan pertama. Nah, kalau kalian perhatikan di situ, turun ini kan bentuknya 1/, bentuknya kan pembagian ya. Nah, ingat kalau turunan pembagian maka kita gunakan aturan pembagian. Yang mana aturan bagi itu gimana? Rumusnya F aksen X-nya gimana? Kalau pakai aturan pembagian yaitu U aksen V min V aksen U per apa? V kuadrat. Yang mana ini kita misalkan dengan U-nya yang atas, V-nya yang bawah. Gitu ya. Kita cari dulu. U-nya itu 1. U aksen berapa? Turunan dari 1? 0. V-nya berapa? V-nya 1 plus X kuadrat. V aksennya berapa? V aksen berarti 2X ya. Baru kita terapkan U aksen V min V aksen U. U aksen V, U aksen 0 dikali, ini kan U aksennya 0. V-nya berapa? 1 plus X kuadrat dikurang dengan V aksennya 2X kali U per V kuadrat 1 plus X kuadrat dikuadratkan. Maka hasilnya ini kan 0 ya. 0 kali semua sesuatu kan tetap 0. 0 min 2X berarti berapa? Berarti min 2X per 1 plus X kuadrat ini dikuadratkan sama dengan siapa? 0. Oke, nah selanjutnya kita cari siapa? Tugas kita adalah mencari siapa sih X-nya gitu kan. Nah, ini kan bentuknya pembagian ya. Berarti apa? Negatif 2X. Ini kan kalau misalkan di kayak semacam silang gitu kan berarti 2X, negatif 2X sama dengan 0 gitu ya. Nah, X-nya berarti sama dengan 0. Oke. Nah, berarti itu titik stasionernya, X-nya sama dengan 0. Berarti kita simpulkan siapa? Jadi titik kritisnya siapa? Titik kritisnya adalah apa aja tadi? X sama dengan negatif 4. Terus kemudian titik ujungnya tadi kebetulan juga 0 ya. Terus titik stasionernya 0. Berarti ya ada dua titik kritisnya yaitu negatif 4 sama 0. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya apa tadi? Yaitu menentukan F di titik C-nya atau titik kritisnya. Menentukan FC-nya. Nah, berarti F-nya yang dicari ada berapa? F negatif 4 sama F siapa? F 0 gitu. Ada dua titik kritisnya kan? Oke, nah sekarang F negatif 4 itu berapa? Nah, karena soalnya ini 1/1 plus X kuadrat, berarti ya gini, 1 X-nya diganti 1 plus X-nya diganti dengan negatif 4 kuadrat, maka hasilnya berapa? 1/17. Oke, nah sekarang 0. Kalau di 0 berarti 1 plus 1 plus
0 kuadrat berarti berapa? 1. Oke, nah sekarang kalian perhatikan di sini ada 2 nilai, yaitu 1/17 sama 1. Maka mana yang dikatakan maksimum? Yaitu yang 1, kan lebih gede yang 1 ya. Maka ini maksimum, yang 1/17 apa? Minimum. Gitu ya. Jadi berapa? Jadi nilai maksimumnya adalah 1. Maksimumnya jadi nilai maksimumnya siapa? Adalah 1. Minimumnya siapa? Yaitu minimumnya adalah 1/17. Gitu ya. Oke, seperti itu untuk nilai maksimum dan minimum yang menjadi aplikasi turunan ya. Salah satu aplikasi turunan adalah pemanfaatan maksimum dan minimum. Seperti itu ya untuk mencari maksimum dan minimumnya. Jadi saya ulas lagi, pertama menentukan titik kritisnya, kedua baru menentukan fungsi di titik kritis tersebut. Gitu ya. Kalau titik kritisnya ada 2 ya berarti fungsi yang dicari ya ada 2 tadi gitu ya. Oke, seperti itu, silakan dipelajari kembali, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.